Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyyana wa Karimana wa Azibana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti tahirin kiram, khususan sahibul kitab Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi, dan khususan Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Asqalani, syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silahkan diikuti. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sifli hasanati umara faqala law kanatil biharu midadan wasyajaru aqlaman lama hasortuha. Faqala sifli hasanati Abi Bakarin. Faqala Umaru hasanatun bin hasanati Abi Bakarin. Menukil dari Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi, diriwayatkan dari Umar radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada malaikat Jibril alaihi salam, "Beritahukan kepadaku tentang keutamaan Umar." Maka malaikat Jibril menjawab, "Seandainya air laut menjadi tintanya dan pepohonan yang menjadi penanya, niscaya aku tidak akan sanggup menghitungnya." Lalu Nabi Muhammad SAW bertanya lagi, "Sekarang beritahukan kepadaku tentang kebaikan Abu Bakar." Maka malaikat Jibril menjawab, "Umar hanyalah salah satu kebaikan dari kebaikan-kebaikan yang dimiliki Abu Bakar." Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bimuradih.
Rasulullah SAW pernah memberikan kesaksian sebagaimana sabdanya, "Ma kallamtu ahadan fil islami illa aba alayya wa raja'ani fil kalami illa bena abi kuhafah fa inni lam ukallimhu fi syai'in illa qabilahu wastaqoma alaih." Saya tidak pernah berkata kepada seseorang tentang persoalan Islam, melainkan ia menolak kepada saya dan ia mengulangi perkataannya kepada saya, kecuali putra Abu Kuhafah, yakni Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Sungguh saya tiada berkata kepadanya tentang suatu persoalan kecuali ia mau menerimanya dan memegang teguh kepadanya. Nabi Muhammad SAW memberikan nama kepadanya dengan nama sebutan Abdullah putra Abu Kuhafah. Tiada lain adalah Sayyidina Abu Bakar. Keteguhan Abu Bakar dalam beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan kerasulannya semakin memperkuat hubungan antara keduanya. Karena pada dasarnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai nabi dan rasul, beliau sudah dekat dengan Nabi Muhammad SAW sebagai sahabatnya. Perjuangan Rasulullah Muhammad SAW bersama Abu Bakar dalam syiar Islam sangatlah besar. Salah satunya adalah tatkala beliau membebaskan para hamba sahaya dari perbudakan kaum kafir Quraisy. Salah satunya adalah tatkala beliau membebaskan Bilal bin Rabah dari Umayyah bin Khalaf. Beliau membebaskan perbudakan-perbudakan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy dengan segenap tenaga dan kekuatannya, berikut dengan hartanya. Jadi pada dasarnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ia berjuang bersama Rasulullah SAW syiar agama. Berikut dia mengeluarkan seluruh hartanya yang ia curahkan untuk syiar agama Islam di muka bumi. Gelar As-Siddiq yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW merupakan gelar yang agung, yang pada dasarnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu tidak pernah merasa ragu dan kemudian membenarkan setiap perkataan, perilaku yang diutarakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq layak mendapatkan sanjungan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Az-Zumar ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi jaa'a bis-sidqi was-sadaqa bihi ulaika humul muttaqun. Artinya, dan orang yang membawa kebenaran Muhammad dan membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Quran surat Az-Zumar ayat 33. Dalam ayat ini menyebutkan bahwa orang yang membawa kebenaran ialah Nabi Muhammad SAW dan yang membenarkannya adalah Abu Bakar As-Siddiq, yang pada dasarnya mendapatkan sanjungan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa bertakwa kepadanya.
Hubungan Sayyidina Abu Bakar dengan Nabi Muhammad SAW semakin erat. Tatkala beliau Nabi Muhammad SAW meminang salah satu putrinya, yakni Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, sepeninggal istri yang pertamanya, yakni Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Jadi hubungan mereka semakin erat dari mulai persahabatan, kemudian hubungan erat kaitannya dengan syiar Islam, syiar agama, kemudian semakin erat dengan ikatan kekeluargaan, yakni meminang salah satu putri Abu Bakar, yakni Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, untuk dijadikan sebagai istri dari Nabi Muhammad SAW, dan itu disambut dengan gembira oleh keluarga besar dari Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Setelah tahun 10 Hijriah, kemudian sudah melewati masa-masa bersama Rasulullah SAW, dimulai perjuangan syiar agama Islam, berjuang sekuat tenaga bersama, mengerahkan seluruh hartanya untuk pembebasan Islam, untuk pembebasan kaum hamba sahaya, hindari dari perbudakan kaum kafir Quraisy. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu bersama Rasulullah SAW melaksanakan haji wada, melakukan wukuf di Bukit Arafah, dan telah menyampaikan pidato yang sempurna, sehingga turunlah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang terakhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Artinya, telah kucukupkan kepadamu nikmat dan telah kuridhoi Islam jadi agamamu. Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Tatkala itu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu merasa bahwa segala tugas yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW telah usai, dan beliau akan meninggalkan dunia ini untuk bertemu dengan Tuhannya. Pada waktu itu, dalam sebuah riwayat, mengalirlah air mata Sayyidina Abu Bakar. Ia menangis. Setelah sekian lama sepeninggalan Rasulullah Muhammad SAW, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu diangkat sebagai khalifah dengan beberapa faktor. Di antaranya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu pernah diberi tugas oleh Rasulullah Muhammad SAW sebagai Amir Haji pada tahun 9 Hijriah. Samping itu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu memang pantas mendapatkan jabatan sebagai khalifah karena ia adalah seorang laki-laki yang pertama masuk Islam. Ia adalah orang yang senantiasa menemani Nabi Muhammad SAW sejak permulaan wahyu. Kemudian ia adalah seorang yang mendakwahkan agama di sisi Rasulullah SAW, dan di tangan ialah kebanyakan sahabat besar masuk agama Islam. Kemudian ia juga merupakan seorang yang membantu kaum muslimin, golongan lemah di Mekah. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu merupakan salah satu dari orang yang paling dicintai oleh Rasulullah Muhammad SAW
setelah Nabi Muhammad SAW menyebutkan kecintaannya kepada Fatimah Az-Zahra, yakni putri Rasulullah Muhammad SAW. Abu Bakar As-Siddiq merupakan orang yang tegas kaitan dengan syariat Islam. Salah satunya adalah beliau memerangi orang yang tidak mau berzakat sepeninggal Rasulullah SAW. Kemudian beliau pun memerangi kaum murtad. Di samping itu, beliau pun pernah berniat untuk membukukan Al-Quran, sehingga Al-Quran mudah dibaca, difahami. Namun dapat terrealisasi pembukuan Al-Quran itu ketika kekhalifahan Utsman bin Affan. Mushaf yang terkenal adalah Mushaf Utsman. Abu Bakar As-Siddiq merupakan orang yang rendah hati dan berwibawa. Abu Bakar terkenal orang yang sabar. Kemudian ia tidak serakah dengan kepemimpinannya, sebagaimana ia tunjukkan ketika beliau di akhir hayatnya menyerahkan tampuk kepemimpinan kekhalifahan langsung kepada Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu merupakan salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijamin masuk surga bighairi hisab, tanpa hisab. Kemudian dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa nama Abu Bakar As-Siddiq tercantum di dalam 7 surga. Dari surga yang pertama sampai surga yang ke-7, nama Abu Bakar As-Siddiq tercantum di dalamnya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itulah bagian dari perjalanan singkat dari Sayyidina Abu Bakar yang sangat berjasa sekali. Berjasa bagi agama, yang pada dasarnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu merupakan orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang siddiq, yakni membenarkan setiap perkataan perilaku dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala pada waktu itu memang orang-orang atau masyarakat Mekah khususnya sedang krisis kepercayaan, pada dasarnya tidak percaya apa yang diajarkan kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian dituangkan kepada masyarakat Arab pada khususnya. Tapi Abu Bakar sendiri malah sebaliknya menjadi seorang pembela, menjadi seorang yang membenarkan ajaran dari Nabi Muhammad SAW hingga akhir hayatnya. Maka pantas Nabi Muhammad SAW memberikan gambaran bahwa ketika tatkala Nabi Muhammad SAW bertanya kepada malaikat Jibril tentang kebaikan Umar, kebaikan Umar itu tatkala ketika lautan menjadi tintanya, kemudian pohonan menjadi penanya, itu tidak akan bisa menulis seluruh kebaikan dari Umar radhiyallahu taala anhu. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kembali kepada malaikat Jibril tentang kebaikan Abu Bakar. Kebaikan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu sangat lebih banyak
dan lebih utama dibandingkan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Pada dasarnya kebaikan Umar radhiyallahu taala anhu adalah salah satu dari kebaikan dari Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Subhanallah, dari kisah ini, dari keterangan ini, mudah-mudahan kita mendapatkan ibrah, pelajaran bahwa seyogyanya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala patut menjadikan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai contoh tauladan bagi kita dari seluruh kebaikan-kebaikannya, dari seluruh apa yang telah diperjuangkannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Salah satunya adalah dalam syiar agama Islam, membantu memperjuangkan agar agama Islam tegak di muka bumi bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, mudah-mudahan dari kajian ini bisa memberikan manfaat bagi kita sekalian tentang kisah singkat dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Karena kalau misalnya kita ceritakan secara lengkap, mungkin memerlukan waktu yang banyak. Karena dari hadis saja sudah disebutkan bahwa kebaikan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq merupakan bagian dari kebaikan Sayyidina Umar. Jadi kebaikan Sayyidina Umar adalah salah satu dari kebaikan dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kebaikan Sayyidina Umar saja sudah banyak. Kalaupun misalnya tintanya adalah lautan, kemudian penanya adalah pepohonan, ya saya tidak akan mungkin bisa menuliskannya, apalagi diungkapkan dengan kata-kata. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang itu baik. Pada dasarnya Allah sudah memilih orang tersebut menjadi orang yang baik. Kita mendapatkan kesempatan untuk mengaji pun karena Allah sudah memilih kita agar siap mengaji, agar siap menimba ilmu, agar siap menjadi orang yang baik, agar siap menjadi orang yang soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yakinilah bahwa itu adalah kehendak Allah, yakinilah itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa memperbaiki diri terus menjadi orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun banyak kendala yang kita harus hadapi, tapi yakinlah bahwa kebaikan Allah Subhanahu wa taala akan mengikuti setiap keinginan dan kebaikan kita yang sudah kita niatkan saat ini, esok, dan yang akan datang. Mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh hidayah Allah Subhanahu wa taala agar dikuatkan iman, Islam, ihsan, agar kita menjadi pribadi yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat kita, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh sahabat Nabi yang ia dicintai oleh Nabi dan kemudian dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan gelar As-Siddiq, yakni membenarkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membenarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia mendapatkan jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga bighairi hisab, masuk surga tanpa hisab, dan bahkan namanya tercantum dari 7 surga yang Allah Subhanahu wa taala menjamin karena jasa dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sangat besar sekali. Begitulah gambaran dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk kita. Sekian, billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Al-Fatihah.